Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Halo semua, ketemu lagi di What's Trending. Masih bareng saya, Heru Haitami. Mensos kaji sasaran bansos, berpeluang menyasar kelas menengah. Itu bakal kita obrolin. Menteri Sosial Saiful Yusuf alias Gus Ipul nih bakal mengkaji sasaran-sasaran bantuan sosial atau bansos yang disebutnya dinamis. Kata dia, meskipun APBN sudah diketok, namun pihaknya ingin memastikan kembali sasaran yang menurutnya layak nih mendapatkan bantuan sosial. Menurut Gus Ipul, pemerintah pusat khususnya Kementerian Sosial bakal memasifkan kerjasama dengan pemerintah daerah baik tingkat kabupaten atau kota dalam memahami dinamika pemberian bansos. Sebelumnya, kelompok masyarakat ekonomi menengah menjadi sorotan nih karena sebagian mengalami penurunan kelas. Terlebih kondisi ini terjadi di tengah deflasi atau fenomena penurunan harga secara umum yang telah terjadi selama 5 bulan berturut-turut sejak Juni hingga September 2024. Bahkan beberapa ekonom menyebut deflasi 5 bulan beruntun ini menunjukkan bahwa daya beli kelas menengah turun. Beberapa pihak bahkan mengkhawatirkan situasi ini berdampak terhadap kondisi perekonomian. Usaha mikro kecil dan menengah UMKM jadi salah satu kelompok yang paling terimbas deflasi nih. Terutama UMKM bidang kuliner. Ketua Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia Aku Mandiri, Hermawati Setiorini menyebut deflasi menyebabkan menurunnya penjualan akibat daya beli masyarakat rendah. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yakin daya beli masyarakat tidak menurun signifikan meski terjadi deflasi beruntun. Menurut Erlangga, pemerintah menjalankan sederet program seperti subsidi energi, jaminan kehilangan pekerjaan, dan subsidi bunga kredit usaha rakyat atau KUR untuk mencegah kelompok kelas menengah turun kelas. Lantas cukupkah program-program tersebut dan perlukah bansos bagi kelas menengah? Kita mau obrolin ini tapi setelah komen netizen plus 62 berikut. Yang pertama nih, komentar @jarxx. Kelas menengah itu relatively educated dan skilled. Jadi berikan dan mudahkan mereka mendapat kail untuk berusaha. Kalau bansos, APBN jebol. Lanjut nih komentar @axx. Kelas bawah saja belum dapat semua. Mau dibagi kelas menengah? Jangan aneh-aneh lah. @yaxx. Penyaluran bansos juga gak merata, yang dapat orang-orang yang kenal baik dengan RT. Karena awal pendataan itu ada di RT. Kalau pas RT yang nepo ya orang-orang pilihan dia saja yang dinaikkan datanya meskipun mampu. Begitu juga dengan KIS. Lanjut nih @pjxx. Kelompok kelas menengah kalau patokannya cuma digaji kayaknya kurang tepat. Balik lagi ke masing-masing orang. Ada gaji kecil, hidup sederhana. Ditambah pengelolaan uang yang bagus, masih baik-baik saja. Tapi ada kelompok kelas menengah yang boros abis gajian. Terus pertengahan bulan udah kesusahan. Nah lanjut komentar @jurxx. Kelas menengah itu penopang ekonomi negara. Ekonomi pas-pasan kadang kurang tapi gak dapat bansos. Kelas menengah justru jadi sumber pajak buat negara. @masxx. Saya kelompok menengah, wira swasta dan istri ASN. Tapi memang pemasukan cuma habis untuk kebutuhan sebulan aja. Gak ada sisa yang bisa ditabung untuk biaya pendidikan anak ke depannya. Ketakutan terbesar saya, kelak gak bisa membiayai pendidikan anak saat di universitas yang uang masuknya sampai ratusan juta. Komentar @hdxx. Aku sebagai orang menengah sangat setuju. Mau daftar bidik misi aja gak boleh. Covid yang semuanya terdampak gak ada tuh dapat apa-apa. Alhamdulillah kalau dianggap mampu mah, amin. Tapi ya gimana ya? Nah yang terakhir @yulxx. Betul, bukan bermaksud kufur nikmat, tapi memang serba susah jadi middle class. Menteri Sosial Saiful Yusuf alias Gus Ipul nih bakal mengkaji sasaran-sasaran bantuan sosial atau bansos yang disebutnya dinamis. Berikut kita simak pernyataannya. Ya, kita
sekarang lagi diskusi ya, kita lagi mendalami meskipun APBN udah diketok ya, tapi kita ingin memastikan lagi sasaran kita. Data itu dinamis sekali. Nah, maka itu kita perlu kerjasama dengan kabupaten kota tentang dinamika yang terjadi di daerah, apakah mungkin meninggal atau mungkin ada yang sudah tidak masuk lagi dalam kategori memperoleh bantuan gitu ya, atau juga ada yang turun. Jadi ini kita sedang sinkronisasi, kita sedang diskusikan. Ya itu juga yang termasuk kan, kita perlu dengan kerjasama dengan Kemenaker. Jadi banyak sekali yang perlu kita kerjakan beberapa waktu ke depan ini. Tapi yang jelas Kemensos terus berusaha untuk melakukan berbagai hal lewat pusat data dan informasi yang kita miliki untuk mengupdate data kita. Menteri Keuangan Sri Mulyani merespons mengenai daya beli masyarakat saat ini dan yang terjadi pada kelompok ekonomi kelas menengah. Indikator daya beli masyarakat mungkin kita harus lihat banyak hal. Ada banyak studi yang menunjukkan indikator yang paling frequent yang kita lihat kan seperti consumer confidence, tapi itu mungkin basisnya di perkotaan. Apakah indeks kepercayaan konsumen, consumer confidence, atau indeks retail, atau indeks purchasing mereka, pembelian mereka, kita melihat masih pada level yang stabil dan tinggi. Artinya tidak ada koreksi yang tajam tiba-tiba menurun tajam. Ini artinya di kelompok masyarakat yang di-capture atau yang direkam melalui indeks consumer confidence, apakah kepercayaan konsumen maupun dari sisi retail masih menunjukkan adanya aktivitas yang cukup konstan atau stabil. Mungkin kalau persepsi mengenai daya beli yang berasal dari tadi studi mengenai kelas menengah. Kalau kita bicara tentang kelas menengah, ya kita lihat tren sepanjang kelas menengah itu di-capture ya dalam hal ini. Ada sebagian kelas menengah yang turun kepada kelompok yang rentan, tapi dari kelompok miskin ada yang naik masuk kepada kelompok yang menjadi aspiring middle. Jadi dalam hal ini kita melihat adanya dua indikator, yang miskin naik tapi yang kelas menengah turun. Penurunan kelas menengah biasanya karena inflasi. Dengan inflasi tinggi, maka garis kemiskinan naik, mereka tiba-tiba akan jatuh ke bawah. Jadi kita melihat sekali lagi konsisten. Namun kita tetap mendengar ya dalam hal ini. Umpamanya terjadinya PHK di satu tempat, tapi di sisi lain ada job creation. Menurut statistik, 11 juta lebih dalam 3 tahun terakhir angkatan kerja baru atau lapangan kerja baru terbuka. Tapi ada PHK. Jadi ini semuanya kan harus dilihat secara keseluruhan. Kita melihat sebetulnya dalam ekonomi yang terjadi transformasi, kalau sekarang banyak FDI itu adalah pada area hilirisasi, itu mungkin area yang job creation-nya berbeda dengan area di mana labor intensif seperti alas kaki, tekstil, garment yang dulu memang menjadi area penciptaan kesempatan kerja. Another thing adalah juga munculnya kesempatan kerja baru karena sektor digital. Seperti Gojek dan yang lain-lain itu muncul sebagai suatu fenomena recent. Jadi kita harus melihat ekonomi Indonesia mengalami perubahan karena adanya berbagai faktor. Entah itu adalah karena teknologi, entah karena perubahan dari struktur ekonominya. Kita akan terus memperhatikan agar masyarakat yang paling rentan mendapatkan dukungan, apakah itu dalam bentuk bantuan sosial atau pelatihan, dan di sisi lain memperbaiki iklim investasi sehingga muncul lapangan-lapangan kerja baru. Begitu ya. Sementara itu, Deputi 3 Kepala Staf Kepresidenan Bidang Perekonomian Edi Priyono kepada KBR Agustus lalu mengatakan, meski pemerintah belum membuat program perlindungan sosial baru yang khusus menyasar masyarakat kelas menengah nih, tapi ia menyebut skema-skema perlindungan yang saat ini ada menyasar kelas menengah. Apakah ada rencana untuk membuat semacam program perlindungan baru gitu untuk kelas menengah ya? Nah, sampai sekarang kalau setahu kami dari kantor staf presiden kita belum berencana untuk membuat skema jaminan khusus ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya dari program-program yang ada sampai saat ini, sebenarnya meskipun kita tidak pernah
sebut itu sebagai program untuk kelas menengah, sebenarnya itu bisa dimanfaatkan oleh kelas menengah gitu. Karena kalau kita bicara tentang bansos, memang bansos itu hanya untuk 40% keluarga termiskin ya. Itu berarti miskin dan rentan miskin gitu ya. Nah, tapi kan yang namanya program kerja kan nggak cuma itu. Contohnya inilah program pelatihan kartu prakerja misalkan. Kartu prakerja itu nggak membatasi dia harus kelompok miskin, dan memang si penerima atau peserta kartu prakerja itu program bantuan pelatihan ya, ada insentifnya gitu, tapi jumlahnya tidak besar. Itu mensasar kelas menengah juga gitu ya. Kemudian kalau kita bicara tentang kredit perumahan, tentang perumahan murah, perumahan bersubsidi itu ya, itu memang judulnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Tapi kan prakteknya itu digunakan untuk yang keluarga yang penghasilannya itu di bawah 7 juta, maksimal 7 juta sebulan. Itu kan kelas menengah sebenarnya gitu ya. Jadi itu kemudian juga ada bantuan misalkan subsidi pupuk, kita bicara di sektor pertanian gitu ya. Kalau di sektor pertanian itu kan untuk subsidi pupuk kan diberikan kepada yang menguasai lahan sampai dengan 2 hektar. Itu kelas menengah itu. Nah, karena mayoritas dari petani kita kan petani gurem dengan luas lahan di bawah 0,5 hektar. Sementara kita membuat program subsidi pupuk itu sampai luasan 2 hektar masih bisa dapat subsidi. Jadi itu juga bisa diakses oleh kelas menengah. Juga jangan lupa ada subsidi BBM. Subsidi BBM kan juga dinikmati oleh kelas menengah juga gitu ya. Yang punya kendaraan bermotor, sepeda motor, mobil dengan skala yang kecil, itu kan masih bisa menikmati itu. Nah, jadi poin saya adalah meskipun sampai sekarang belum ada rencana secara spesifik gitu ya, mungkin tapi sudah masuk di dalam sebagai sebuah usulan. Kita tahu ada usulan-usulan menuju ke program perlindungan khusus kelas menengah, tapi sampai sekarang setahu kami itu belum ada rencana untuk membuat skema khusus. Itu satu. Yang kedua benar, tapi dari skema-skema perlindungan yang ada sampai sekarang sudah juga mensasar kelas menengah meskipun tidak spesifik disebut sebagai program untuk pelindungan kelas menengah. Gitu. Lantas bagaimana jika bansos diperluas untuk menyasar kelompok menengah? Kita obrolin soal ini bareng Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance, INDEF, Esther Sri Astuti. Mbak Esther, bansos untuk kelas menengah ini seberapa penting sih untuk diberikan? Kalau menurut saya, kelas menengah bukan bansos yang diperlukan, subsidi tingkat suku bunga. Karena kan mungkin mereka yang punya kredit ya, dengan adanya subsidi tingkat suku bunga itu akan meringankan mereka gitu. Bukan bansos yang 5 kilo ya atau 600.000 itu nggak diperlukan mereka gitu. Terus mungkin fasilitas lain gitu juga bisa. Tepatkah pemberian bansos ke kelompok menengah? Apakah bakal ngaruh dan seberapa kuat sih pengaruhnya untuk menyelamatkan mereka? Ya itu tadi, saya rasa bansos untuk kelas menengah itu tidak memerlukan bansos gitu ya. Jadi yang dibutuhkan adalah fasilitas yang lainnya gitu. Subsidi misalnya KPR ya, subsidi tingkat suku bunga, pembebasan pajak beli rumah atau pembebasan pajak apa gitu. Selama ini adakah bantuan-bantuan diberikan pemerintah yang membantu perekonomian kelas menengah? Nggak ada. Kelas menengah ditinggalkan. Pemerintah itu memberikan bansos untuk kalangan kelas yang kelompok miskin ya. Terus kalau yang di atas itu sekarang mungkin ya dibebaskan pajaknya gitu. Misalnya untuk kan pajak kekayaan juga nggak ada ya, aset gitu. Terus misalnya PPNBM gitu kan, ya family office ya. Itu katanya kan bebas pajak, ya kan mereka harusnya kena pajak progresif, ya kan. Terus ya banyak lah yang kelas menengah ini dilupakan. Lagi jumlah kelas menengah itu turun gitu. Itu sih. Apa yang kelompok kelas menengah butuhkan sebetulnya? Iya, mereka kan banyak kan mantap makan tabungan. Enggak, jika ada subsidi tingkat suku bunga
untuk kredit itu akan meringankan bagi mereka kelas menengah yang punya cicilan kredit. Terus untuk penggunaan iuran itu harusnya iuran kayak dana pensiun itu ditunda dulu untuk dinaikkan. Tapera juga mungkin ditunda dulu gitu kan. Nah, mungkin diberikan juga subsidi misalnya untuk beasiswa atau misalnya untuk subsidi yang PPN itu ditunda dulu gitu. Lalu rekomendasi Anda bagaimana jika wacana ini dijalankan? Saya tidak merekomendasikan kelas menengah untuk mendapat bansos karena bansos yang hanya berupa 300-600 ribu itu tidak akan berarti gitu buat kelas menengah. Mereka bukan seperti kelas ke bawah gitu, kelas bawah ya, masyarakat kelas bawah gitu. Mereka kan pendapatannya juga sudah tinggi gitu kan. Nah, yang dibutuhkan sekali lagi, mereka tidak merekomendasikan bansos kelas menengah. Yang dibutuhkan adalah pengurangan ya, seperti pengurangan tingkat suku bunga kalau bagi mereka yang mau KPR atau mau punya kredit sehingga cicilannya itu lebih murah gitu, bayar cicilan kredit atau fasilitas yang lainnya gitu, misalnya dipermudah untuk mendapatkan kredit modal kayak gitu sehingga mereka bisa berusaha gitu sendiri gitu. PPN ditunda dulu naiknya gitu. Terima kasih Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance, Indef, Esther Sri Astuti. Sama-sama. Aktris Anne Hathaway mengonfirmasi akan kembali memerankan Putri Genovia dalam film Princess Diaries 3, disutradarai oleh Adele Lim yang sebelumnya sukses dengan Joyride dan Crazy Rich Asians. Sequel ketiga ini akan melanjutkan kisah Mia Thermopolis, karakter yang dibintangi Hathaway sejak film pertama pada 2001 dan sequelnya pada 2004. Dalam unggahan video di Instagram pribadinya, Hathaway membagikan klip dari 2 film sebelumnya dengan caption Miracles Happen Back to Genovia with Adele Lim at Disney at Somewhere Pictures. The fairy tale continues. Film ini diproduksi oleh Deborah Martinez dan Naya Kukukov, dengan Hathaway juga bertindak sebagai produser. Lim menyatakan kegembiraannya untuk menghidupkan kembali waralaba ini yang menyoroti kekuatan dan bimbingan perempuan. Kantor Komisi Urusan Dunia Maya Pusat Tiongkok meluncurkan kampanye khusus untuk menindak layanan berbagai daring ilegal guna menciptakan lingkungan digital yang bersih. Kampanye ini menargetkan pelanggaran seperti penyebaran disinformasi, pemalsuan berita, penggunaan clickbait, serta taktik-taktik menyesatkan lainnya. Selain itu, penyalahgunaan wewenang dalam menyajikan berita atau hasil pencarian sebagai bentuk pemerasan juga akan ditindak. Kampanye ini turut menyasar organisasi berita palsu dan praktik pengalihan sertifikat bisnis terkait secara ilegal. Keluarga mendiang Tupac Shakur menyewa pengacara Alex Spiro untuk menyelidiki dugaan keterlibatan Sean Diddy Combs dalam pembunuhan sang rapper pada 1996. Langkah ini diambil setelah Duane Kevin Davis yang didakwa terkait penembakan tersebut mengklaim pada Juli 2024, Combs menawarkan $1 juta untuk membunuh Tupac. Meskipun P. Diddy telah membantah keterlibatannya sejak 2008, ia kini menghadapi tuduhan kriminal besar-besaran, termasuk kejahatan seksual, yang membuat kasus ini kembali menjadi sorotan. Di akhir perjumpaan kita, saya mau ajak Anda menyimak rangkuman berita daerah pilihan dalam WhatsApp Indonesia berikut ini. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Kementerian Kesehatan RI kini mempermudah akses layanan darurat medis 119 melalui integrasi dengan aplikasi Satu Sehat Mobile, sehingga masyarakat dapat menghubungi layanan kegawat daruratan medis dengan lebih cepat dan praktis. Kepala Pusat Krisis Kesehatan Sumarjaya menjelaskan bahwa pengguna hanya perlu menekan lama aplikasi, memilih opsi darurat medis, dan mengikuti petunjuk untuk mendapatkan bantuan, termasuk ambulans yang akan dikirim ke lokasi.
Integrasi ini juga memungkinkan rekam medis pasien terhubung, mulai dari ambulans pra rumah sakit hingga layanan rumah sakit dengan akses yang tersedia di seluruh kabupaten dan kota. Bagi wilayah tanpa Public Safety Center, panggilan akan dialihkan ke rumah sakit terdekat. Layanan ini mencakup panduan tindakan awal berdasarkan algoritma darurat medis, pengiriman petugas, dan ambulans untuk memastikan penanganan yang cepat dan efisien. Selanjutnya ke Kalimantan Tengah. Asisten 1 Setda Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Rihel resmi membuka Tepian Mentaya Festival. Acara yang berlangsung selama 8 hari, mulai 5 hingga 12 Oktober 2024 ini, merupakan kolaborasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kotim dengan Galena Enterprise. Festival ini menggabungkan hiburan dengan pelestarian budaya, seni, dan pengembangan ekonomi kreatif. Rihel berharap festival ini dapat mendukung pelestarian seni dan kuliner lokal yang tergerus modernisasi, serta memberikan ruang bagi seniman dan pelaku UMKM untuk berkreasi dan memperkenalkan produk unggulan. Meski hanya tersedia 45 stand dari 65 pelaku usaha, festival ini juga menampilkan berbagai kegiatan menarik, termasuk pentas musik, lomba mewarnai, senam bersama, hingga penampilan grup musik dadali. Sementara Ketua Panitia Zul Effendi berharap festival ini dapat mempromosikan ikon Jelawat dan menarik lebih banyak pengunjung, baik dari dalam maupun luar Kalimantan. Terakhir, mampir Papua. Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Jayapura mengkampanyekan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik setelah menerima penghargaan dari Balai Bahasa Papua bersama 5 lembaga lainnya. Kepala Diskominfo Kabupaten Jayapura, Gustaf Griapon, mengungkapkan rasa bangga karena instansinya menjadi satu-satunya lembaga pemerintah di Papua yang meraih penghargaan tersebut. Diskominfo berkomitmen untuk meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah baku di berbagai media seperti Sentani TV dan situs web Pemkab Jayapura serta dalam kegiatan publik. Griapon menambahkan, setelah menerima bimbingan dari Balai Bahasa Papua, pihaknya semakin menyadari pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang benar di ruang publik dan akan terus memperbaiki serta mengkampanyekan tata bahasa yang sesuai di berbagai kesempatan. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus mendengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Saya Heru Hetami pamit, stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.